Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Well, look, in this Ramadan, you will only study until 23rd of April. Di bulan Ramadan ini kalian cuma belajar sampai tanggal 23 April kalau nggak salah. Tanggal 24 April sampai tanggal 23 Mei kalian libur. And after kalian tanggal 24 masuk, 26 Mei libur lagi karena tanggal merah, and then tanggal 27 Mei kalian sudah PAT. Wow. So look, hari ini berarti hari terakhir kita belajar bahasa Inggris tanggal 20, karena tanggal 22 itu bukan jamnya pelajaran bahasa Inggris tapi pelajaran EC, English Conversation. Nanti Mr. Syarif mau coba tanya Miss Umi, boleh nggak tanggal 22 jam pelajaran isi Mr. Syarif ambil untuk jam pelajaran bahasa Inggris, karena we have one more chapter left. Kita punya satu bab tersisa, yaitu bab 16, karena hari ini kita akan belajar bab 14 dan bab 15, chapter 14 and chapter 15. Then dari tanggal 24 sampai tanggal 24 April sampai tanggal 23 Mei kalian libur panjang. Mr. Syarif mau minta izin ke wali kelasnya supaya bisa kasih tugas ke kalian, jadi kalian tidak benar libur banget, karena kalau sampai kalian libur sebulan takutnya tanggal 27 when you are having PAT, ketika kamu bisa nilainya aduh nggak kebayang kalau misalkan sebulan libur. So nanti Mr. Syarif mau minta izin supaya sebulan itu Mr. Syarif bisa di beberapa hari Mr. Syarif bisa kasih tugas. Okay, so let's go then. Hari ini kita belajar chapter 14 and chapter 15. Let's check it out. Silakan, you can open your book. Wow, wait, ya, ini dia, lama banget ya. Okay, look, chapter 14, the title is Let's Go to the Posyandu. Judulnya Ayo Pergi ke Posyandu. Posyandu itu singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Okay, look, di bab ini ada kontennya atau isinya tentang prepositions, kata depan. Nanti kalian belajar tentang in, on, under, ya, beside, ya. Kemudian di sini ada things in Posyandu, benda-benda yang ada di Posyandu. Let's go to the next page. Halaman selanjutnya. Look, the clock is on the wall. Jamnya, jam dinding, jamnya ada di atas, jamnya ada di dinding. On itu tidak selamanya artinya di atas dalam bahasa Indonesia. Itu bisa berarti sesuatu yang menempel di sesuatu yang lain, maka pakai on boleh. And then the scale is under the clock. The scale. A scale itu timbangan. Under the clock, di bawahnya jam. And then next, the syringe is in the box. Syringe itu artinya suntikan. Ya, biasanya pakainya bisa syringe, bisa juga injection. The syringe is in the box, ya. Di dalam box. The thermometer is beside the phone. Thermometer itu alat untuk mengukur suhu, thermometer is beside the phone, and then they are the things in the posyandu. Mereka adalah benda-benda yang ada di posyandu. So benda-benda di posyandu ada scale, ya, sekali lagi scale timbangan, syringe suntikan, thermometer termometer, clock jam dinding. Beda antara jam dinding, bukan jam dinding, tapi jam dinding, yes, jam dinding. Clock itu jam dinding, sedangkan jam tangan itu watch, ya, beda ya. Ya itu dia adalah nama benda-benda yang ada di posyandu. Sekarang setelah nama benda-benda yang di posyandu, kita belajar tentang preposition, kata depan. It's on the wall. Where is the clock? It's on the wall. Mana jamnya? Jamnya ada di dinding. On artinya di atas, bisa. Sesuatu yang menempel di benda yang lain, bisa. Jamnya di dinding. Di dinding itu maksudnya menempel di dinding. Jamnya di dinding. Okay. And then ada kata, biar cepet ya, under artinya di bawah, in nomor 3 artinya di dalam, beside artinya di samping, ya, ini di samping. Apa nih,
Termometer atau injection atau ini syringe. Oh, termometer. Termometer di sebelah telepon. They are in posyandu. Mereka di posyandu. In artinya di, secara umum artinya di, bisa juga artinya di dalam. In artinya bisa juga di dalam. Wait. Ini ada di halaman selanjutnya. Here we go. There are books in the bookshelf. Ada buku di bookshelf, rak buku. There is a pencil on the paper. Ada pensil di atas. On artinya di atas. The balls are in the net. The balls itu bola-bolanya in, artinya di dalam jaring. Ya, ini. Nah, ya. And then mana lagi? The shoes are under the chair. Under artinya di bawah. Under. Look. Itu ya. So kalian sudah belajar in, on, and then under, beside. Oke. Chapter 14 tentang itu. Sekarang chapter 15. Tadi chapter 14 tentang nama benda di posyandu sama in, on, under, beside. In, on, under, beside. Nggak ada behind ya. Nggak ada. In, on, under, beside. Ya, in, on, under, beside. Ya, itu dia. And then chapter 15 bab 15. The title is Do you know the city park? Apakah kamu tahu city park, taman kota? Oke. Di sini kalian akan belajar tentang there is sama there are. There is sama there are dalam bahasa Indonesia artinya ada, tapi penggunaannya beda. There is kalau benda yang menunjuk itu adalah yang kalian bicarakan adalah satu. There are kalau benda yang kalian bicarakan lebih dari satu, gitu ya. Itu sering kalian belajar itu kalau nggak salah. Di kelas 1 juga belajar kalau nggak salah. And then things in the city park. Benda-benda yang ada di taman kota. Park itu artinya taman. Oke, kita mulai. Ini kayaknya nggak match ya sama judul yang di depan ini, kontennya. Di sini penjelasannya tentang these are sama this is. These are sama this is. Terus lagi nih. This is sama this is. There is sama there are ya. Gak nyambung. Oke, karena kita ngikutin yang ada di depan aja ya. Kita ngikutin yang ada di depan. So nanti yang kita bahas adalah there is sama there are. Oke. Wait. Ya, ini dia. Kita mulai dari nama-nama benda. Things in the city park. Flower artinya bunga, tapi karena bunganya banyak maka flowers. Dan bench artinya kursi, ya, kursi, bench. And then butterfly artinya kupu-kupu. And then trees artinya pohon, pepohonan, karena pohonnya banyak maka pakai s, trees. Tapi kalau tree-nya cuma satu, pohonnya cuma satu, maka s-nya dihilangin, tree, gitu ya. And then we have here fountain, air mancur, ya, air mancur. Ini fountain. And then ini namanya ini namanya seesaw, jungkat-jungkit ya, namanya seesaw. Oke. Sekarang kita bahas tentang there is sama there are. Ya, there is artinya ada, there are artinya ada. There is untuk membicarakan sebuah benda yang cuma ada satu. Contoh, there is a book. A book. Kalau bendanya banyak, there are some books. Ya, bendanya banyak, bukunya banyak. Ada beberapa buku di atas meja. Ada beberapa buku di atas meja. Maka pakainya untuk bilang ada, jangan pakai there is. Karena bukunya banyak, maka pakai there are. Ada beberapa buku di atas meja. There are some books. Books-nya pakai s karena bukunya banyak. There are some books on the table. Tapi kalau mau bilang ada sebuah buku di atas meja, look, bukunya cuma satu, sebuah buku. So pakainya there is untuk bilang ada. Ada sebuah buku. There is a book. Booknya nggak usah pakai s karena bukunya cuma satu. Itu ya. Well, I think that's all
for chapter 15 and chapter 14. Chapter 15 tentang there is sama there are, terus tentang benda-benda yang ada di City Park, and then chapter 14 tentang benda-benda yang ada di Posyandu, terus tentang preposition in, on, under, beside. Then after you watch this video, tentunya kamu boleh mengulang-ulang terus video ini sampai kamu paham. Setelah kamu paham, kamu kerjakan latihannya, ada praktisnya. Ya, kamu boleh ngerjakan praktisnya berulang-ulang. Latihan atau praktisnya kamu boleh kerjakan berulang-ulang sampai kamu paham. Kamu juga boleh replay video ini, ya, menonton terus sampai kamu paham. Kerjakan praktisnya berulang-ulang terus sampai paham. Setelah kamu paham, baru kalian kerjakan kuisnya. Ya, kalau kuis kalian cuma boleh ngerjain sekali dan kamu bisa langsung lihat your score. You can check your score directly. Kamu bisa cek nilai kamu langsung setelah kamu submit atau kamu serahkan. Remember, tonton video ini berulang sampai kamu paham. Kerjakan practice atau latihannya berulang sampai kamu paham. Kerjakan kuis sekali saja. Well, have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.